Thank you Nyong sudah gabung Nyong. Kita lagi menunggu Alwin dan juga Ali. Ini mereka si kembar yang dulu pernah ikut dengan kita atau tergabung dalam Telkomsel School Community. Nah, kita akan tanya-tanya nanti sama Alwin dan juga Ali, what fun things being twins. Jadi, apa hal yang menarik menjadi seorang kembar. Kemudian juga nanti kita tanya tentang mereka kan baru saja graduation nih, baru saja lulus dari sekolah. Kita mau tanya-tanya tentang bagaimana rasanya belajar ujian sampai graduation selama masa pandemi. Jadi nanti mereka bakalan gabung nih. Saya sementara menghubungi mereka. Teman-teman juga nanti bisa ikut kuis interaktif. Nanti ada kuis interaktif, ada pertanyaan. Teman-teman bisa langsung jawab di sini, komen. Siapa yang paling cepat jawab, terus benar jawabannya, itu nanti dapat kuota. Oke? Nah, buat teman-teman juga yang belum ada kuota, belum sempat bergabung join bersama kita di Telkomsel Amboina, itu nanti bisa daftar kuota ketengan, bisa dibeli dari bintang 363 pagar atau melalui mytelkomsel. Nanti bebas bisa pilih, ada Instagram, YouTube, kuota utama, sama Facebook juga ada. Jadi bisa beli di situ. Halo Nia, thank you sudah gabung ya. Nanti next Nia lagi loh. Kita masih menunggu Alwin dan juga Ali ya. Belum pada gabung kayaknya. Thank you ya teman-teman sudah gabung, sudah joining. Gimana kabarnya Nia? Nia sudah lulus juga kan? Thank you Sehan sudah gabung. Alwin dan Ali bagaimana? Boleh mungkin. Oke. Oke, nanti di follow ya Azib. Lagi sibuk. Halo Kak Hendri. Halo Nia. Hai. Ya Kak. Halo Ega. Kurang kedengeran Kak. Ya Kak. Halo. Dengar? Ali. Halo Kak Hendri. Dengar ya? Dengar tak? Kedengeran Kak. Oke. Nah, Alwin dan juga Ali, terima kasih sudah gabung dengan kita. Nah, ini pertama kali mungkin. Halo. Baik. Nah, pertama kali mungkin Ali dan juga Alwin. Coba, apa yang Apaan Kak? Kurang kedengeran Kak. Oke. Ya. Halo. Ya Hujan Kak. kayaknya. Iya kayaknya hujan Kak. Iya. Bisa kedengaran? Sekarang udah sih Kak. Halo. Oke. Alwin dan juga Ali, thank you ya sudah gabung ya. Nanti Ya. minggu depan lagi bisa join dengan kita live Instagram Telkomsel Amboina ya. Nah, Siap. kita akan mau dengar nih sharing-sharing sama Alwin dan juga Ali. Iya Kak. What fun things being twins, oke? Hal-hal apa mungkin yang menarik dari menjadi seorang kembar? Iya. Mungkin pertama Kita mau apa? Bilang dulu sama yang lain yang belum sempat joining, yang belum sempat join dengan kita, kalau mau nge-join belum ada kuota, itu bisa beli kuota internet, kuota ketengan di bintang 363 pagar atau melalui My Telkomsel. Oke, di situ bisa pilih ada kuota Instagram, Facebook, ada juga kuota utama, jadi tinggal pilih saja di sana. siap. Oke. Nah, kalian Iya Kak. kita mau tanya-tanya dulu.
hal apa yang menarik menjadi seorang kembar? Uh, Dari Ali dulu kayaknya, dari Ali. Ali dulu. Ali. Oke Kak, mungkin pertama kita bakal kenalin dulu. Uh, Oke, kenalin. teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Ali Fatur Rahman Eli. Nama saya Alwin Nurhidayat Eli. Ya, saya yang kakak dan dia yang adik. Ya, jadi karena berhubung saya yang kakak, jadi saya yang jelasin pertama. Mungkin hal yang apa ya, yang enak jadi kembar itu, mungkin Kak Hendrik udah tahu karena Kak Hendrik juga kembar. Ya. Jadi pasti Iya. kakak udah tahu rasanya ya. Sama kembar kita. Sesama kembar kita, Kak. Betul. Ya, rasanya itu ada enak, ada juga nggak enaknya, Kak. Enaknya apa itu? Yang enaknya bisa saling bantu, bisa saling apa ya? Pokoknya bisa saling memperhatikan satu sama lain, dan kalau misalnya ada apa ya, kesulitan, kita bisa ya bahu membahu gitu. Sama-sama ya? Iya. Kalau misalnya, tapi kalau jujur bagi saya sih ada banyak kekurangannya sih daripada keuntungannya. Kalau bagi saya, contoh kekurangannya itu ya kayak apa ya? Kayak misalnya sering disamain gitu loh, Kak. Padahal lihat, Kak, muka kita jauh beda, Kak. Saya lebih ganteng. Sekarang kalau udah besar nih agak beda mukanya. Kalau pas kecil itu wah sama banget nggak bisa dibedain. Halo Indra. Iya. Apa ya? Apalagi kalau misalnya orang-orang sering bilang bagaimana kalau misalnya pacaran, ntar pacarnya ketukar gitu. Itu yang gak enak. Terus pernah ketukar atau tidak? Ya. Pernah ketukar atau tidak? Atau enggak, pernah lupa dengan pacar ini kayaknya? Alhamdulillah nggak pernah. nggak pernah ya. Ya, mungkin sekarang giliran Alwi. Oke, Alwin, silakan. Iya siap Kak. Kalau hal yang enak dari kembar itu bisa jadi pusat perhatian sama punya keunikan sendiri gitu. Jadi kayak kalau kita jalan nih pasti aja jadi pusat perhatian gitu. Mereka kembarnya. Cuman yang itu juga ada nggak enaknya juga sih Kak. Jadi Ya, kayak aneh-aneh gitu ya. iya kayak lu dari planet mana gitu. Tapi yang enaknya itu unik gitu, unik jadi pusat perhatian juga, sampai diundang live juga Telkomsel ini karena kembar. Coba kalau misalnya nggak kembar pasti Kalau ini kembar nggak diundang gitu. iya mungkin sih Kak. Iya Kak, sama teman curhat yang dekat banget Kak. Jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan gitu, masalah cinta ke, masalah pelajaran apa semua gitu ke, biasanya curhat pertama itu ke kembaran Kak, baru ke orang tua gitu. Iya Kak. Jadi memangnya. Iya Kak. Jadi kayak itu. Iya Kak. Identik kan kalian? Iya, Identik. Cuman saya lebih ganteng. Saya lebih ganteng. Lebih gantengan yang mana, Kak? Ganteng dua-duanya jangan lupa. Iya. Oke, satu plasenta dalam kandungan Pisah atau katongkung tali pusar nih, pisah atau gabungnya kayaknya pisah sih belum Kak. bisa apa? Iya pisah. Iya. Jadi kalau Tadi misalnya sama mama kalau itu pisah atau gabung pernah tanya? pernah tanya Kak, pisah. Jadi kalau misalnya Ali misalnya rasa sakit itu saya nggak rasa gitu Kak. Oh. Harusnya sama-sama sakit. Oke. Iya Kak. Pertanyaan berikutnya, pernah berantem atau tidak? Jelasin. Oke Kak, jadi Pernah berantem atau tidak? pas kecil itu suka berantem juga Kak. Ya namanya juga anak-anak kecil juga Kak. Adik kakak laki-laki itu pasti aja berantem. Kadang Ali yang menang, kadang saya yang menang. Tapi sekarang udah nggak pernah ini lagi Kak. Nggak pernah Ya, berantem. kayak hidup juga dulu waktu kecil tuh suka sekali berantem, tapi setelah besar-besar tidak pernah berantem lagi. Iya Kak. Karena udah Biasa tahu kalau berantem, siapa yang minta maaf duluan? yang apa duluan Kak. Yang minta maaf. Biasanya ego sendiri. Kak, nggak pernah minta maaf. Ya jadi disuruh. Tiba-tiba saling tidak bicara begitu, tiba-tiba langsung bicara saja gitu ya. Iya, Iya. gitu. Kayak misalnya ya kan nanti misalnya orang tua yang lerai gitu suruh minta maaf bareng gitu.
Oke. Kayak, iya gitu kak. Biasa hal-hal apa yang bisa bikin berantem? Itu aja ya, misalnya. Hal berantem yang bisa bikin berantem sih mungkin gak bakal orang sangka, tapi kadang-kadang beda beda pikiran atau beda pendapat juga sering bisa bikin berantem gitu. Bukan karena kita kembar selamanya pendapat kita sama gitu kak. Sering banget gitu. Iya, ya. Pendapat saya dan pendapat dia beda, Pendapat, dan ya. iya, Iya, Pak. dan akhirnya kayak cekcok gitu kak. Kalau kalau masalah soal apa gara-gara cewek ya nggak pernah kak. Oh, tidak pernah berantem gara-gara cewek ya, itu hal. Nggak pernah kak. Soalnya Pasti lebih sering mengalah kalau masalah cewek. Oke. Nah, iya. hobinya kalian apa sih? Masing-masing? Maksudnya hobinya sama atau beda-beda masih? Ya, biar kembar, tapi hobi kita beda juga sih, Kak. Kalau saya itu, kalau Alwi itu hobinya lebih suka menulis gitu, Kak. Saya banyak nulis cerita fiksi gitu, dari yang temanya fighting gitu, kayak fantasi, yang berantem-berantem gitu, Kak. Tapi ada unsur-unsur romantisnya, persahabatannya. Kadang juga saya tulis cerita yang apa ini, terlepas gitu, Kak, bukan per musim gitu. Cerita saya yang paling terkenal itu Nirvana Ruins. Nirvana Ruins Kak, udah 3 season gitu, udah 3 musim. Yang musim pertamanya itu 50 episode, musim keduanya 65 episode, musim ketiganya itu 120 episode. Juga ada beberapa cerita sampingan kayak cerita dengan genre horor, dengan genre pembunuhan juga ada, misteri juga Kak. Jumlahnya beda-beda juga berarti. Masing-masing film mungkin beda-beda ya, tidak selalu sama ya. Iya Kak. Iya. Jadi Contohnya kalau tulisan saya itu biasanya diposting di Facebook Kak, karena belum rencananya sih buat kayak ke platform lain kayak Wattpad atau platform penulisan lain, soalnya kayak udah itu saya tekuni sebagai hobi saja sih Kak, nggak terlalu tekuni juga. Dan juga saya sukanya koleksi benda-benda kayak dari seluruh Indonesia juga, sama juga juga suka koleksi action figure kayak tokusatsu kayak gini Kak. Tapi ini masih yang KW ya, masih yang KW, belum yang ori. Yang ori itu bisa ratusan ribu sampai jutaan Kak. Kayak misalnya ini Kamen Rider Kaukasus. Kalau misalnya udah besar gitu, udah punya gaji sendiri, saya mau beli yang asli gitu kayak yang ori gitu. Ini ada angklung dari Jawa Barat juga, dari kegiatan Kak. Ini kopia dari Gorontalo, saya belinya 100.000 Kak. Oke. Ya, ditawar juga sih. Dari mana? Dan ini belantun Kak, dari Jawa Barat. Oke. Ini dibeli pada saat apa? Itu pas saat kegiatan Kak, kegiatan nasional itu ada yang dibeli, ada juga yang ditukar hadiahnya sama teman. Saya tukaran minyak kayu putih sama mereka, terus mereka kasih ini blankon sama kopiah, ada kopiah dari gitu ya, saling tukar kegiatan Kak. Saya bareng Kak. Oke, sekarang giliran Kak Ali aja. Oke, hobinya apa nih? Ya, mungkin kalau si Alwi hobinya menulis cerita, saya juga hobinya menulis, tapi dalam hal lain. Iya. Oh, ini bikin ya? Saya sukanya bikin handlettering atau tipografi Kak. Kayak misalnya ya, contohnya kayak gini Kak. Saya tunjukin. Oh ya, tipografi kan? Iya Kak. Aku mencintai. Oh ya, berarti. Oke. Ya, misalnya Itu juga. Ali sendiri yang dituliskan? Ali sendiri. Iya, saya sendiri yang tulis Kak. Ya, Oke. mumpung kayak apa ya Kak, mau alhamdulillah kemarin di SN saya keterima di arsitektur, jadi ya sesuai dengan hobi saya gitu Kak. Congratulations. Ya Kak, dari Gorontalo. Ada juga yang ini Ada bucin, lagi? bucin banget Kak. Oh, ini kayaknya tintanya beda ya, kayak siru-siru gitu ya. Dari Iya. Tipex. Ini Dari nanti Tibet. dia yang buat sendiri ya? Iya, Oh, wow. iya. Kalau hobi yang lain selain itu ya, saya juga suka baca cerita sih Kak. Cuman cerita Alwi saya jarang baca juga. Tega banget Kak. Ya, Oke. kurang lebih Nah, itu ini saja tadi. Kak.
Oke, ini tadi kembaran saya sudah masuk juga sini. Iya. Ada beberapa Hai Kak Hendra. kembar. Hai Kak Hendra. Hendra, Hendrik, Ali, Alvin. Oke. Hendra. Oke, pertanyaan berikutnya. Pernah Gorontalo. beli baju sama sudah? Baju sama. Sering sih Kak, cuman Sering. warnanya beda juga Kak. Ini Oke. ini Biar juga lebih agak sama orang sih, bisa kelihatan. ya Kak. Oh, ini Ini agak sama. tulisannya Bandung, ini juga Bandung Kak. Oke. Bisa diterima. Tapi kebanyakan kalau beli baju beda ya, rata-rata beda ya. Kalau beli baju. Iya, biasanya Hai, beda Pak Topan. warna. Halo Kak Nova. Oke, Wah, nah. banyak yang Pertanyaan gabung. berikutnya. Pernah pisah kelas atau tidak? Atau Oh, iya. selama ini pisah kelas? Saya pisah kelas. Ya, aduh, mohon maaf salah. Jadi selama ini dari kita TK sampai SMP kita satu kelas mulu, satu ruangan juga. Namun saat SMA kita memilih jalan yang beda. Saya milih jurusan IPA. Dan saya jurusan IPS Kak. Oke, IPA dan IPS. Berarti selama ini baru sekali ini bisa kelas. Iya, baru SMA bisa kelas Kak. Itu satu kelas kelas pertama saja yang maksudnya hanya 1 tahun berarti bisa kelas. Selama ini Enggak bisa sih. kelas terus. 3 tahun 3 Kak. tahun. 3 tahun. Oh. Iya, sampai lulus. Bisa kelas Kalau Kak. saya itu cuma karena itu tidak pernah bisa. Pernah cuma 1 kali 1 tahun kita kelas, setelah itu minta 1 kelas terus. Oh, siap. Oke, untuk teman-teman yang sekarang lagi joining sama kita, itu kita remind lagi nanti akan ada kuis interaktif. Yang belum punya kuota ketengan bisa beli dari Genap Pagar atau bisa dari My Telkomsel ya. Itu bisa pilih ada Instagram, Facebook, YouTube. Kita pilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, Dipilih ya. ada pertanyaan lagi nih untuk kita kan. Siap. Boleh. Pernah sakit secara bersamaan atau Pas. satu sakit terus nanti semuanya gantian sakit gitu? Ya sering sih Kak. Jadi mungkin pas kecil yang lebih sering gitu Kak. Yang satunya panas nggak lama lagi, yang satunya juga ikutan panas Kak. Tapi sekarang daya tahan tubuh udah mulai kuat Kak. Jadi kalau misalnya saya yang sakit terus ini Ali juga jaga diri gitu supaya nggak tertular sakitnya gitu Kak. Jadi udah lebih kuat juga sih Kak. Iya. Jadi Karena kalau misalnya dua sakit begitu, karena biasanya penyebaran tidurnya sama-sama, jadi pada saat tidurnya batuk, flu, terus tidurnya sama-sama, nah nanti sakitnya berduaan gitu. iya Kak. Iya pernah Kan sih juga Kak. sih kalau tidurnya bersamaan kan. Iya Kak. Oke. Alvin dan juga Ali, saya kasih fakta tentang kembar. Oke? Siap Kak. Ini ada beberapa fakta tentang kembar yang mungkin orang belum tahu ya. Siap Kak. Ini dikutip dari Twitter.com blog. Ini ada 7 salah. Ini ada 7 fakta tentang anak kembar yang belum banyak orang ketahui. Yang pertama, meski kembar identik tidak berarti memiliki sifat yang sama. Coba lihat Beda Kak. dengan Ya, beda jarinya sih. pasti bisa. Karena sekalipun kembar memiliki kemiripan, jari tiap orang itu tidak pernah sama. Iya Kak. Dua kembar. Oke, yang kedua, lebih sering dapat merasakan sakit yang dialami saudara kembar. Kan ada orang bilang, fakta sih, ada orang bilang tadi satu sakit, yang lainnya juga Yang katanya lainnya bisa sakit. ikut juga sakit atau Iya. merasakan sakit di sana. Iya. Yang ketiga, Cuman kita enggak sih. iya. Yang ketiga mesti memiliki gen yang sama, benar menyukai hal-hal yang berbeda. Yang tadi kalian kan Iya Kak. hobinya Betul belum Kak. sama, betul kan? Iya. Iya Kak. Saya Jadi sama. menulis. Hal-hal yang disukai mungkin berbeda-beda. Iya. Beda sekali Kak. Nah, beda sekali kan? Iya Kak. Oke, berikutnya anak kembar memiliki partner. Jadi partner internet kecil, sama pintar dan sama bisa mengerti niat musuhmu. Pokoknya si Ali juga itu pokoknya sama-sama pokoknya dari partnernya itu dari kecil dari kandungan itu sudah sama berinteraksi. Jadi kalian orang pertama yang berinteraksi dengan kalian berdua itu ya kalian berdua sendiri gitu. Oh, iya. Dan anak kembar itu partner yang sejak kecil dan dari kandungan gitu. Kurang tahu sih kalau dari kecil gimana Kak. Iya kan? Iya. Kelima, kembar tidak bisa telepati. Jadi orang bilang
Kalian bisa telepati nggak? Iya, kadang-kadang Bisa, bisa, Kak. Kak. Kadang-kadang Kadang-kadang bisa. pikirannya sama gitu, Kak. Oh gitu ya, tapi mungkin apa ya, mungkin kedekatan dan feeling gitu. Kalau Iya, faktanya, anak kembar itu tidak bisa telepati, faktanya. iya. Kalau feeling mungkin ya, mungkin Feeling, rasa-rasa iya. sedikit jadinya Kayak, kadang-kadang teman gitu ya. iya, pemikirannya sama juga Dan gitu, Kak. iya. Keenam, anak kembar itu cenderung terlahir lebih awal dari kehamilan normal. Jadi biasanya 50% anak kembar terlahir itu mencapai kehamilan 7 minggu. Jadi biasanya 50% itu di awal. Itu faktanya. Iya, Kak. Cuman kita 10 bulan sih, Kak. Kalian, Tapi kita lahirnya 10 bulan, Kak, malah lebih terlambat. oh ya, oh lebih terlambat kan? Betul kan? Iya, Nah, Kak, itu kan 10 bulan. makanya, loh. Iya, Kak. Oh ya, kalian beda berapa menit? Atau lahir kan gimana? Iya, iya, silakan. Ya, Iya, iya. kita nggak beda berapa menit sih, Kak. Soalnya kita berdua operasi sesar, Kak. Oh, jadi sama-sama keluar. Iya, sama-sama gitu keluar. ya. Tiba-tiba, satu kali lahir gitu ya. Iya. Nah, waktu terakhir anak kembar itu anak kembar itu bisa jadi refleksi masing-masing mirror image. Misalnya si Ali kidal, si Alwin belum tentu kidal. Itu pasti kidal dan satunya kadal. Kadal. Jadi belum tentu sama pasti. Iya, belum tentu sih. Misalnya contohnya Hendrik kan, Hendrik itu menulis pakai tangan kanan. Kalau si Kak Hendra kembaran Kak Hendra itu nulisnya pakai tangan kiri. Tangan kiri. Jadi itu biasanya jadi mirror begitu. Biasanya tidak terlalu sama. Iya, Itulah iya. tentang Katakan. anak kembar. Siap. Sama-sama lahir bingung ya. Mana yang kakak? Ini Oke, sama-sama terus lahir makanan gitu. kalian sama ya? Biasanya kalau makan itu sama-sama, menunya sama, beda-beda. Ya sama, Sama, Kak. Makan apa yang ada aja dimakan, Kak. Iya. Iya, iya. Cuman sayanya makan lebih banyak, Kak. Dia makin lebih banyak, Kak. Badannya lebih besar, Kak. Makanya saya lebih besar. Oke. Nah, kita masuk di gimana kalau kita masuk di quiz pertama? Oke? Iya. Boleh, Kak. Oke, silakan Siap yang mau semuanya, join. siap semuanya. Siap semuanya karena kuisnya akan ada kuota 2 GB untuk 3 hari. Siapa yang dapat kuota gratis langsung komen di bawah. Pertanyaan berikut. Semangat. Saya banget Alvin dan Ali. Enggak apa-apa, Kak. Buat teman-teman aja. Oke, siap semuanya ketik ya. Apa nama kuota add-on untuk IG, Facebook, YouTube? Ayo, tadi sudah saya bilang. Apa nama kuota add-on untuk IG, Facebook, dan YouTube? Tadi sudah saya bilang. Yo, siapa yang bisa ketik? Cepat ketik, cepat. Ayo, cepat. Ayo. Cepat-cepat dia dapat, yuk. Gratis lo, guys. Yes, apa ini? Afdal. Oke. Afdal kuota ketengan. Wih, keren. Anjay. Dia terlambat. Dia terlambat. Ayo, Nia, semangat, Nia. Oke, Afdal sebentar inbox. Kitingan. Telepon. Langsung DM ya, langsung DM. DM. Nomor telepon sama Afdal. Oke, sekarang kita masuk di pembahasan maksudnya. Siap, ya. Nah, Alwin dan Ali kan tahu kemarin kalian baru graduation kan? Iya, Kak. Baru ada graduation. Saya lihat selamat ya Alwin dan Ali dan Siap. teman-teman juga kan semantik. Siap, Saja terima lulus. Tapi saya tanya bagaimana sih selama proses belajar, study, terus coordination atau ujian, terus tiba-tiba langsung lulus aja. Iya, Kak. Tiba-tiba langsung lulus gitu. Padahal sekarang kan lagi ada Iya. Wabah corona. dari rumah. Nah, boleh mungkin Iya, boleh cerita sedikit bagaimana tadi, mungkin dari belajar bagaimana pada saat belajar dari Oh, iya, mungkin siap. dari Agung dulu. Oh, iya, Kak. Jadi kalau sekarang nih pas belajar dari belajar dari rumah itu nggak belajar pelajaran sekolah lagi kayak misalnya pelajaran UNBK kayak bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris dan lain-lain. Itu kita lebih ke belajar banyak hal gitu sih, Kak.
Jadi lebih banyak juga ikut seminar online juga, terus baca buku apa aja sih Kak di rumah gitu yang belum sempat dibaca pas selama sibuk, sekarang dibaca. Dan saya juga berusaha menghafal RPUL juga karena suka pengetahuan umum juga. Iya, iya. Suka. Kalau itu sih dari saya untuk selama belajar dari rumah Kak. Kalau dari Kak Ali. Ali, gimana Ali? Iya, tadi Kak Hendrik pertanyaannya perjuangan belajar selama di rumah sebelum COVID atau sesudah COVID? Selama masa COVID. Selama masa COVID ya. Ya, waktu itu sih saya diajak teman saya gitu, bikin komunitas Kak. Komunitasnya tentang perdamaian dan juga kreativitas milenial. Dan ya akhirnya saya sering ikut seminar-seminar online buat nambah-nambah ilmu dan buat ngembangin komunitas itu Kak. Kalau bisa ya saya promosiin dikit Kak, nanti IG-nya Kak. Bisa di-follow teman-temannya. Boleh. Iya. Kurang lebih ya hampir tiap hari, kayak misalnya satu hari bisa sampai ikut 2 atau 3 seminar online gitu Kak. Sibuk banget ya. Itu tidak sakit kepala, sakit lagi. Kan bisa matiin kameranya terus guling-guling aja di kasur Kak, rebahan. Kadang juga begitu. Kalau misalnya lagi online, matiin kamera dulu. Siap. Hai, Kak, mungkin cerita yang perjuangan pas kelulusan nih Kak, yang kok tiba-tiba lulus sih. Jadi ceritanya gini Kak, kan kita udah berjuang kelas 12, udah berjuang latihan buat ujian praktek, latihan mati-matian gitu. Terus solidaritas kita antar kelas sesama teman-teman kelas juga makin meningkat. Terus kita juga nggak nyangka kalau ini kumpul kita yang terakhir di ruang serbaguna itu pas habis ujian praktek dan kita nyanyi lagu bareng-bareng itu adalah masa-masa terakhir kita gitu buat ngumpul bareng. Iya, final gitu. Iya Kak. Terus iya Kak. Untungnya kita dengan sepenuh hati kasih yang terbaik buat guru-guru. Terus juga ujian sekolah juga kita belajar mati-matian, belajar pelajaran dari kelas 10 sampai kelas 12, belajar bareng dengan teman-teman, ngasih tahu kisi-kisi, bagi-bagi kisi-kisi. Anak IPA bagiin kisi-kisi pelajaran IPA buat anak IPS, sama anak IPS bagi-bagi kisi-kisi buat anak-anak IPA, buat yang lintas minat gitu Kak. Terus pas udah habis ini nih ujian sekolah, seminggu sebelum UN itu ini kita diliburkan gitu Kak, diliburkan di rumah. Terus pas itu lagi rame nih bahas di grup angkatan juga, wih ini katong libur nih, kira-kira katong UN kasihnya. Terus sampai malam-malam juga gitu Kak, sampai jam 1 kalau nggak salah kita ikuti kabar terus dari Pak Saiful Huda juga, katanya ada rapat online sama Mendikbud dan Kemendikbud gitu tentang peniadaan UN. Lalu sampai jam 1 kan akhirnya tengah malam kita bahas di grup angkatan, kayaknya nggak jadi UN nih, katanya konferensi persnya besok. Akhirnya nggak jadi UN beneran. Itu ada sedih, ada senangnya gitu sih Kak. Boleh lanjutin kalau sedihnya. Kalau apa nih? Kalau sedihnya gimana, senangnya gimana? Ya mungkin kurang lebih sama kayak Alwi sih. Cuman bagi saya ya kayak apa ya? Mungkin datang dari berbagai pihak yang bilang kami ini kayak ngebully secara tidak langsung di media sosial gitulah Kak. Kayak misalnya sebutin angkatan corona lah, atau misalnya ya hal semacam itulah Kak. Padahal kita juga nggak menginginkan kondisi ini. Iya, kita kan nggak menginginkan kondisi ini, malah jadi kayak seakan-akan kita yang disalahkan gitu lah Kak. Dan apa ya, waktu saya baca di artikel mana, saya udah lupa, di Instagram, katanya ada puisi di situ Kak, bagus, kalau bisa ntar saya bagi, tentang angkatan corona gitu. Katanya kami angkatan yang paling sabar dengan segala perubahan yang terjadi di negara kita ini selama masa quarantine ini Kak. Banyak cobaannya Kak. Sampai saya juga bikin video di Instagram saya. Oke. Ya tapi saya bangga juga sama Alwin. Siap Di masa-masa sulit ini juga. Saya belum tentu banyak yang di bulan lagi.
kelas 3 berdasarkan situasi COVID seperti ini mungkin bisa seperti kalian ya. Ini Iya. kayaknya juga bangga sama Aldi dan juga teman-teman. Iya, siap. Kak. Oke. Tapi pada saat proses ujian itu gimana? Apakah online juga atau Pas proses ujian sekolah itu hampir seminggu sebelum ujian nasional itu kita tetap di ruang ujian, Kak. Tetap di ruang komputer gitu buat ujian sekolah. Terus udah nunggu 4 hari sisa perjuangan kita buat UNBK, malah nggak ujian, Kak. Padahal kita udah berusaha jadi kakak kelas gitu, udah sebagai kakak kelas rela mengikuti UNBK terakhir demi adik-adik gitu. Kita ini banyak relanya juga sih. Banyak pasrah dalam semua nasib yang ada gitu sih. Sama gitu. pada saat ujian online itu gimana? Di rumah? Di ujian online buat ujian sekolah itu di sekolah, Kak, di ruang ujian, di ruang komputer. Oh, berarti tetap masuk begitu ya? Iya, Kak, tidak masuk. Oke. Tapi pakai masker waktu itu. Enggak, belum, Kak. Belum Soalnya kita ujian sekolahnya cepat banget, Kak, sebelum COVID diliburin. Kak. Oh iya betul. Oh berarti kemarin itu tinggal menunggu pengumuman kelulusan setelah COVID muncul berarti ya. Berarti ujian itu sebelumnya berarti. Iya, tetap. Iya, Kak, tapi ya gitu. Nah, mungkin Alwin dan juga Ali mau kasih tips nih pada adik-adik kelas yang masih belajar dari rumah. Kira apa sih tips-tipsnya Alwin dan juga Ali sebagai kakak kelas sebagai expert mungkin bisa dengar jelas. Siapa? Oke, dari saya aja sih, Kak. Tipsnya ada apa nih buat adik kelas? Halo buat adik-adikku. Jadi ini sedikit tips dari kakak-kakakmu yang udah lulus ini tentang gimana sih biar nggak bosan selama pandemi di rumah. Yang pertama itu lakukan hobimu yang tertunda itu. Kayak misalnya kakak kemarin tuh, pas SMP itu kakak suka banget menulis, tapi pas SMA karena kurangnya waktu, terlalu sibuk juga, akhirnya tunda menulis juga. Pas sampai akhirnya ada waktu sekarang, jadi sekarang lanjut menulis cerita juga, Kak. Terus selanjutnya yaitu coba hal-hal baru yang belum sempat kita coba di hal baru ya. Coba nih. Ya, Kak, yang masa sekolah gitu. Misalnya di rumah ini kita lebih banyak belajar memasak, beres-beres rumah, Kak, gitu. Dan belajar berkebun juga sih, Kak, gitu. Kalau misalnya kalian lagi malas gitu, ya, Kak. Ya, ada bunga-bunga mama saya sih, kita juga yang bantu ngurusnya sih, Kak, buat dijual. Terus kalau misalnya adik-adik kalian lagi bosan gitu, kalian bisa kok main game gitu atau nonton video gitu. Kalau misalnya kalian bosan, misalnya nonton video yang itu aja, coba deh cari ganti kata pencarian yang lain. Misalnya kalian biasanya nonton video gaming di YouTube. Sekarang coba cari video horor gitu atau video humor atau info-info menarik gitu supaya nggak bosan gitu. Iya, yang baru gitu. Itu sih dari saya, Kak. Kalau dari saya, kita kan karantina ini, dan sisi baiknya kita bisa kumpul-kumpul bareng keluarga dari semua yang semulanya sibuk kerja kantor atau sibuk dengan urusan masing-masing. Kita semua saat ngumpul, cobalah untuk taruh gadget kita, main permainan tradisional kayak Ludo atau Monopoli ataupun Uno, bangun lagi kebersamaan keluarga yang sempat disita oleh pekerjaan kita. Inilah kesempatan kita gitu untuk dekat lagi dengan keluarga. Kemudian ini yang paling penting, Kak, yaitu selain sebagai bentuk kita buat melawan COVID, kita juga harus memperbadah agar menjadi pribadi yang begitu, Kak. Jadi selain membantu melawan pandemi ini, kita juga membuat diri kita menjadi lebih baik, Kak. Ya, Kak. Jangan lupa sholat, mengaji, ibadah, baca Alkitab gitu. Good. Oke, kita masuk lagi di kuis yang kedua. Siap. Oke, siap-siap. Semuanya ketik.
Mimin bakalan kasih kuis kedua. Siapa yang paling cepat dan benar menjawab di komen, itu akan dapat lagi kuota 2 GB gratis. Mantap. Untuk 3 hari ya. 3 hari. Oke. Siap semuanya, siap. Jangan terlambat ya, niat. Oke. Ketik nama si kembar ini. Siapa ini? Paling cepat dan paling cepat. Siapa nama si yang paling kembar? cepat. Udah nepotisme. 17 gig. Belum ada 17 juga. Nanti. Ayo. Ayo. Nama kami pasaran saja. Oke, Sandy betul. Sandy pertama, selamat siang nanti. DM nomor telepon dan juga ya di DM nomor teleponnya. Oke. Berikutnya Kak Hendrik mau kasih tips juga nih, bukan tips juga. 7 cara belajar efektif. Siap. Kalau tadi kan Alwin dan juga Alis sering kasih tips dari kita. Nah, ini ada tips juga dikutip dari Kuiper.com. Itu 7 cara belajar efektif di rumah selama masa pandemi. Yang pertama, mungkin kayak Alwin dan juga Ali juga tadi bilang. Ya, betul. Karena memang harus diatur, tentukan waktu. Misalnya nanti selama 5 jam belajar, nanti mau dijadwalkan misalnya jam sekian itu pelajaran misalnya belajar kimia dari jam berikutnya saat itu kita di belajar lain Betul nggak? mungkin sakit kepala, leher istirahat juga dan lain-lain. Kemudian itu di waktunya jadwalnya main itu saja kayak itu yang pertama. Yang kedua rapikan meja belajar. Nah, rapikan meja belajar itu penting karena itu paling membantu kalian saat belajar di rumah. Yang ketiga, cari tahu cara belajar yang sesuai. Apa yang membuat kamu itu bisa belajar? Cari tahu cara belajar masing-masing belajar. Misalnya dengan musik. Tapi beberapa orang juga tidak bisa itu kan cara belajar masing-masing. Keempat, cari media belajar yang tepat. Contohnya di Telkomsel guru misalnya bisa dipakai juga Wikipedia belajar yang tepat gitu ya. Yang kelima, belajar teman. Hanya seminar belakang Alwin dan Ali. Tapi kalian malah menolak bilang kalau dunia ini membawa virus. Jangan gitu lah. Jadi belajar bareng-bareng juga itu bisa membantu. Pokoknya ya yang penting safe lah gitu ya. Jangan lain. Yang berikutnya banyak air putih. Karena air putih juga itu bisa berfungsi untuk mengembalikan metabolisme tubuh yang pada saat itu mungkin kalian terlalu banyak duduk itu mungkin dehidrasi dan lain-lain, jadi harus minum air putih ya. Betul. Ya. Terakhir adalah olahraga. Alwin dan Ali suka olahraga. Ya, kalau agak kurang bukan kurang sih Kak, tapi kayak emang iya problem juga sih. Selama ini mungkin bakal diubah lagi setelah puasa gitu. Soalnya kalau puasa pasti alasannya capek gitu. Pagi-pagi udah olahraga. Iya, tapi kalau olahraga sih sukanya juga catur Kak. Olahraga pikiran. Sit up, mungkin bisa exercise. Iya Kak. Jumping misalnya. Itulah Kristo. Mungkin dari saya cara belajar di rumah. Bagaimana kalau kita masuk ke kuis yang terakhir? Iya. Ayo siap-siap guys. Oke. Jadi ini ada sama juga dapatnya kuota gratis selama 3 hari. Siapa yang tidak mau kuota gratis kan?
Gratis itu enak. Oke, siap-siap semuanya ketik yang paling cepat dan tepat. Bagaimana cara membeli kuota ketengan? Ayo, Nah, salah satu caranya saja. gampang. Salah satu aja. Gampang kan? Ayo. Ayo, come on. Yuk, dijawab yuk. Kuota gratis loh. Belum ada yang jawab. Bagaimana cara membeli kuota ketengan? Oke, Sandy Sandy lagi kayaknya. dua kali Sandy awas ya. Bentang-bentang sudah tahu. Kasih kesempatan yang lain lah. Dengan kita dan jawab pertanyaan kuis interaktif Maeta Ponsel. Terus Jadi, oke. Ini sudah setengah jam cakap-cakap dengan Arwin dan juga Ali. Iya. Nah, mungkin ada pesan-pesan terakhir dengan terakhir. Dari Itu maksudnya Iya. apa pesannya mungkin untuk mungkin pada saat masa pandemi atau misalnya belajar dari rumah dari Ali dulu. Iya Kak, mungkin saya ingin mengutip salah satu quotes dari dari member Tipo Ambon juga, Wah, dari Kak Brandon Sipasuta. Kalau ada yang kenal ya bagus. Beliau pernah bikin hand lettering gitu, tipografi, tulisannya kayak gini: never stop learning because life never stop teaching. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar karena hidup nggak pernah berhenti untuk mengajari. Betul memang betul. Good. I love it. siapa kalau dari saya sih ini ambil quotes juga sih Kak. Saya udah lupa namanya, tapi beliau juga seorang guru Wing Chun juga, belajar dari Cina. Beliau mengatakan bahwa don't worry, it will pass. Jadi apapun momen dalam hidup kita, mau itu momen yang menyenangkan atau menyedihkan, semuanya akan berlalu. Jadi jangan terlalu senang gitu jika mendapat momen yang indah, dan juga jangan terlalu sedih juga mendapat momen yang buruk, karena semua itu akan berlalu gitu. Termasuk juga pandemi, iya. Termasuk pandemi ini juga pasti berlalu kok. Amin. Iya, betul. Setuju. Wow. You guys are amazing. Oke. Mantap juga. Iya kan? Oke, ini mungkin untuk semuanya. Tutup juga mengajak teman Ali dan juga Alwin mungkin suka menyanyi. Suka sih Kak, cuman suaranya kurang bagus gitu kan. Saya juga begitu suka menyanyi. Iya kan? Dan Ali juga dengar story nyanyi tapi kurang bagus. Iya sih Kak. Oke, Yang penting nah ini nyanyi dulu. ada karaoke di rumah saja semula. Nanti mungkin bisa ikut Ali dan juga atau bisa ikut. Ini ada yang tadi ya. Mungkin caranya bisa dilihat galeri ponsel Siap Kak. ada karaoke Sunday, itu bisa teman-teman bisa ikuti, total hadiahnya itu sampai itu juta. Ya lumayan lah daripada karaoke di kelas, daripada karaoke di kamar mandi. Tidak ada yang dengar, suara jelek pula. Jangan terus semangat. Di rumah saja ya, dari itu nanti boleh lihat sini. Nah itu ada beberapa persyaratan yang cara pendaftarannya sudah terserah di Telkomsel, di Instagram Telkomsel mulai ya. Siap. Nah, semuanya yang hadir di sini juga bisa ikut. Ayo. Yuk ikut. Kan atau ya iseng-iseng saja, siapa tahu dapat ya. Iseng-iseng tadi. Oke. Siap Kak. Nah, Ali dan juga lain mungkin tetap masuk ibadah simo apa lagi? Taruh ya. Iya. Mau tarawih Kak. Iya Kak. Oke. Ini karena diucapkan Telkomsel menyampaikan. Iya. Terima kasih sudah hadir, sama-sama kita sudah sharing. Mungkin kembar dan juga bagian daripada Telkomsel Community. Iya Kak.
juga OSIS dan juga kakak-kakak kelas hasil prestasi bertahan di tengah-tengah situasi seperti ini. Bangga juga. Terima kasih sudah bergabung. Ya, sama-sama Kak Hendri. Juga mengucapkan untuk semuanya tetap jaga kesehatan, Iya. tetap produktif meskipun dari rumahnya, Iya. jaga jarak tetap mengikuti peraturan pemerintah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Oke. Siap. Terima kasih Alvin dan juga Ali. Nanti minggu depan juga kita bakalan update lagi kalau misalnya ada teman-teman dari school community yang lain atau Siap. ada beberapa influencer dan juga musisi bisa jadi kita undang Alvin dan juga Ali nanti bisa ngobrol ini. Siap Kak. Terima kasih banyak Kak. Kak Hendri juga sudah mengundang kita. Bisa bersama ya. Siap. Semua. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Baik Kak Hendri. Terima kasih Kak. Terima kasih. Iya.